Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Saya mengundang kita, jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kita hormat kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Bagi Allah yang mulia, haleluya Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Hanya Engkau yang termulia Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat,
terpujilah namamu, dalam puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Dalam puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya, bagi Dia selama-lamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, glory, haleluya. Terpujialah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan namamu. Haleluya. Bagi Dia segala-galanya Tuhan. Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami naikkan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami semuanya. Kami yang melayani Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah Engkau kekal untuk selamanya. Ampuni dosa kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Biarlah kita tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Karena di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Dikalahkan musuh dan melompat-lompat. Haleluya, haleluya. Dikalahkan musuh dan melompat-lompat. Haleluya, haleluya. Janjinya kemenangan, Dia batu keselamatan. Dikalahkan musuh dan melompat-lompat. Haleluya, haleluya. Dikalahkan musuh dan melompat-lompat. Haleluya, haleluya. Dikalahkan musuh dan melompat-lompat. Haleluya, haleluya. Janjinya kemenangan, Dia batu keselamatan. Dikalahkan musuh dan melompat-lompat. Haleluya, haleluya. Ku kenakan juga pujian, ku kenakan juga pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan juga pujian, ku kenakan juga pujian. Ku kenakan juga pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan juga pujian. Amin. Ku kenakan juga pujian, ku kenakan juga pujian. Dan
segala bebanku pun lenyaplah. Bukan makan cuma pujian, bukan makan cuma pujian, bukan makan cuma pujian. Haleluya Yesus, Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah yang memberikan kemenangan dan kekuatan untuk kami dapat melewati setiap tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terbang bersama dengan Engkau, sebab Engkau sudah memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapa Gembala berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh kemurahan-Mu Engkau telah memperkenankan kembali kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, mari Engkau kuduskan kami dan urapi kami. Urapi firman-Mu sehingga firman yang kami dengarkan itu kami dapat mengerti, dan firman itu dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus.
Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila ada kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat mencoba-coba menghalangi hati dan pikiran kami, konsentrasi kami ikat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah kuasa Allah yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kita ada di dalam ibadah kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan melihat di sana di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-1 sampai pada ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan semua kita dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah membacakan firman Tuhan ini dan kita akan melihat dalam pembacaan ini ada dua hal yang dituliskan di sini, yaitu tentang hukuman Tuhan pada ayatnya yang ke-1 dan juga pemeliharaan Tuhan pada ayatnya yang ke-2 sampai pada ayatnya yang ke-6. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema hukuman dan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat hal yang pertama, hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini ditujukan kepada Raja Ahab dan seluruh penduduk Israel bagian utara, di mana mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ahab dan penduduk Israel bagian utara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mencatat di dalam pasalnya yang ke-16 di sana dikatakan bahwa
penduduk utara Israel telah berpaling dari penyembahan kepada Tuhan kepada penyembahan dewa-dewa Baal yang mereka anggap itu adalah dewa kesuburan. Mengapa orang-orang yang mereka sembah dapat memberikan hujan dan kesuburan bagi pertanian mereka, sehingga mereka akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah-limpah? Jadi kita melihat di sini bahwa Raja Ahab telah menjadikan umat Allah berbalik dari menyembah kepada Tuhan kepada menyembah kepada Baal, yang mereka akui memberikan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dan hal ini telah menyakiti hati Tuhan, karena Tuhan sudah berkata kepada umatnya agar mereka tidak menyembah kepada Baal. Mari kita perhatikan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-16. Ulangan pasalnya yang ke-16, di sana sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Allah telah memperingatkan kepada umat Allah untuk mereka tidak mendirikan sesuatu pun dan menjadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Raja Ahab telah menjadikan umat Allah berpaling dari menyembah kepada Tuhan kepada penyembahan kepada berhala-berhala atau kepada Baal. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32 dan 33. Firman Tuhan berkata, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Raja Ahab dan penduduk Israel bagian utara pada waktu itu. Itu sebabnya Tuhan mau menghukum mereka, dan hukuman ini disampaikan oleh Nabi Elia pada waktu itu. Nabi Elia yang kita tahu dia seorang nabi yang melayani, fokus kepada pelayanan yang kenabian di daerah Israel bagian utara. Ia datang kepada Ahab dan menyampaikan tentang hukuman ini bagi mereka. Hukuman apa yang disampaikan kepada mereka? Kita lihat kembali dalam pembacaan kita ayatnya yang pertama dikatakan, lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Apa yang hukuman yang disampaikan kepada mereka? Hukuman tentang masa-masa kekeringan. Ada kekeringan yang terjadi di sana kurang lebih 3 tahun 6 bulan.
Mengapa hukuman itu yang ditimpakan kepada mereka? Karena kita tahu mereka percaya kepada Baal, kepada dewi kesuburan. Mereka beranggapan bahwa dewi kesuburan mampu memberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau mengajar mereka agar mereka melihat bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang disembah oleh Elia. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada yang berkuasa selain Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka mendapatkan hukuman ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman dijatuhkan kepada mereka. Dan hari-hari ini juga hukuman juga akan dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Hari-hari ini kita seringkali tidak menyadari bahwa kita telah jauh daripada Tuhan. Kita telah mundur daripada Tuhan. Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi kita lebih fokus kepada dunia. Karena itu firman Tuhan juga datang di dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali kepada kita agar kita waspada, agar kita berhati-hati, jangan dunia menjerumuskan kita, menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Hari-hari ini orang lebih condong kepada dunia. Lebih banyak waktu dikorbankan untuk dunia, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingannya sendiri. Pikiran bukan tertuju kepada Allah yang berkuasa. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 di sana firman Tuhan mengatakan, Injil Matius pasalnya yang ke-6 kita melihat di sana tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayatnya yang ke-24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengendahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hati-hati umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sekeliling kita ada banyak hal yang dapat menjadi mamon di dalam kehidupan kita, yang kita dapat mengesampingkan Allah atas kehidupan kita. Kita menganggap itu berkuasa, yang kita menganggap itu memberikan keberhasilan, menganggap itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi yang berkuasa adalah Allah yang kita sembah, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Umat Allah katakan dihukum karena mereka beralih dari penyembahan kepada Tuhan kepada Baal. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana kasih Allah itu berlaku kepada orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Yaitu kita melihat pada ayatnya yang selanjutnya tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, hal yang kedua kita lihat ditujukan kepada Nabi Elia, di mana pada waktu itu dikatakan bahwa kekeringan akan melanda daerah itu selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah kepada Baal, termasuk Nabi Elia dan 7.000 orang-orang yang ada pada waktu itu
mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kita melihat di sini tentang Elia. Pada ayatnya yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ada pemeliharaan Tuhan bagi Elia, bagi orang yang percaya, tentunya bagi orang yang setia kepada Tuhan. Elia dipelihara oleh Tuhan. Mengapa Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan? Mari kita melihat. Hal yang pertama, bahwa Elia percaya sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya sekadar percaya, tetapi memang benar-benar dia yakin, dia percaya bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang dia kenal. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menyelamatkan. Allah yang telah memanggil dia untuk menjadi hambanya. Itulah yang dia percayai. Bahkan kita melihat buktinya adalah ketika dia menyatakan bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan itu pun terjadi. Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-17, pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17, di sana sangat jelas dikatakan tentang Elia, bagaimana dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan doanya itu didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini hal yang pertama. Elia percaya kepada Tuhan. Karena percaya dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan hanya sampai kepada percaya. Firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan, iman itu adalah mati. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai ayat 17 dan ayatnya yang ke-22. Bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tetapi yang kita lihat di sini adalah iman, keyakinan daripada Elia yang disertai dengan tindakan. Yaitu kita melihat hal yang kedua yang dilakukan oleh Elia adalah taat dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah memerintahkan Elia untuk pergi berdiam di tepi sungai Kerit. Dan Elia bukan hanya mendengar, tetapi saat itu Elia merespon perintah itu. Dia berangkat pergi ke tepi sungai Kerit. Karena itu kita melihat pada ayatnya yang keempat dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Elia percaya. Dan Elia pun melakukan perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Di sana Elia dipelihara baik secara jasmani. Dia mendapatkan minum dari sungai yang mengalir, sungai Kerit. Dan juga dia mendapatkan makan yang dibawa oleh burung-burung. Ini pemeliharaan Tuhan. Ini bukti nyata bahwa Allah memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ingat, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus melakukannya. Apa yang diperintahkan Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini mungkin di antara kita ada sedang mengalami kesulitan. Sekalipun di sisi lain kita melihat ada keadaan-keadaan yang terjadi.
Kita tidak mengerti kalau hal ini kenapa sampai terjadi. Tetapi kita tahu segala sesuatu ada maksud Tuhan atas kehidupan kita. Kenapa? Agar kita kembali kepada jalan yang benar. Agar kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita telah condong kepada kehidupan dunia, kalau kita telah condong kepada hal-hal yang duniawi, tetapi dengan keadaan-keadaan yang terjadi, mari kita kembali, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab sudah waktunya kita datang. Sudah waktunya kita memuliakan Tuhan. Terlalu banyak waktu kita pergunakan untuk kehidupan kita. Tetapi berapa banyak waktu engkau gunakan untuk Tuhan? Hari-hari ini dengan keadaan-keadaan yang terjadi, mari kita kembali memperbaiki komitmen kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita memperbaiki komitmen kita lagi untuk kita melayani Tuhan. Sehingga kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Sekalipun di sisi lain kita melihat bahwa ada hukuman, tetapi ada kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan mereka yang takut akan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9, bahwa janji Tuhan itu digenapi kepada beribu-ribu keturunan, yaitu mereka yang setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang dilakukan oleh Elia, yaitu dia percaya. Kemudian bukan hanya sekadar dia percaya, tetapi dia taat ketika dia disuruh oleh Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit. Dia tidak banyak berkata-kata. Dia tidak berkata bagaimana mungkin saya bisa hidup di sana, saya dapat makan dari mana. Tetapi dia tunduk kepada firman. Dia melakukan firman itu. Dia pergi sebab dikatakan ia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan benar, ketika dia ada di sana, dia bisa minum air yang ada di sungai Kerit. Dan dia mendapatkan makanan yang dibawa oleh burung-burung. Bagi manusia ini mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini bukti pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang percaya. Bukti pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang taat dan setia. Bukti pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun dikatakan bahwa kekeringan terjadi selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi Elia mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang engkau alami saat ini? Mungkin engkau juga sedang mengalami kekeringan. Kau harus kembali kepada Tuhan sebelum penghukuman itu datang. Ataupun mungkin engkau mengalami masalah, engkau mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, karena keadaan-keadaan memang yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan adanya pandemi, virus yang sedang menginfeksi banyak orang, yang telah menggoncangkan dunia, telah menggoncangkan kehidupan banyak orang, yang telah menginfeksi banyak orang, bahkan telah membawa tidak sedikit orang yang mengalami kemerosotan dalam hal perekonomiannya. Terkecuali mungkin ada di antara kita
yang tidak bisa bekerja lagi. Ada di antara kita yang tidak bisa beraktivitas. Tapi jangan takut. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita mengingatkan kembali kepada kita bagaimana Tuhan memelihara Elia. Begitu pula Tuhan juga akan memelihara kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang taat, kita yang melakukan firman Tuhan. Allah akan menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Kalau engkau ada dalam kesulitan, nyatakan kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus sungguh-sungguh. Sebab Allah tidak akan pernah habis cara untuk menolong setiap orang yang percaya. Allah tidak pernah habis cara. Allah punya begitu banyak cara untuk menolong, untuk memberkati orang-orang yang percaya. Termasuk kita yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui burung-burung gagak. Yang diutus oleh Tuhan dengan membawa makan untuk Elia. Kita juga demikian. Tuhan tidak akan pernah habis cara untuk menolong kita. Karena itu mari bangkitkan imanmu. Mari engkau percaya sungguh. Dengan cara apa? Mari engkau menghampiri Tuhan. Menikmati kebenaran firman Tuhan. Engkau punya waktu saat ini. Engkau bekerja di rumah. Tapi jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sebab di sana engkau akan mendapatkan rahasia-rahasia kehidupan. Rahasia-rahasia kehidupan yang dinyatakan oleh Tuhan. Rahasia-rahasia kehidupan diberkati. Termasuk dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan lakukan. Kita ingat satu contoh tentang Nabi Nuh. Ketika Tuhan menghukum manusia pada waktu itu oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi di sana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nuh dipelihara oleh Tuhan. Dan kita melihat di sana sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Saya bacakan buat kita semuanya agar kita tahu. Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan. Ketika Tuhan mau menyelamatkan dia diperintahkan membuat bahtera. Dan diperintahkan masuk ke dalam. Nuh melakukan seperti yang diperintahkan. Maka dia terselamatkan. Jadi kita perhatikan di sini adalah percaya dan kita taat melakukan firman Tuhan. Itu kuncinya. Mau dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sulit ini. Mau dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sukar ini. Percaya kepada Tuhan dan taat melakukannya. Haleluya. Inilah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Maka percayalah ketika engkau taat dan engkau melakukannya, maka pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan apapun yang engkau alami. Jangan engkau berbalik kepada hal-hal yang lain. Sebab itu tidak akan membawa kehidupan. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya, keberkatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena itu mari
Percaya sungguh kepada Tuhan dan lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, kita akan pujikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Benar Tuhan, saat kami tidak melihat jalan, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bagi kami. Sekalipun kami mengalami kesulitan, sekalipun kami mengalami kekurangan, sekalipun kami mengalami masalah dalam kehidupan, tetapi kami percaya Engkau ada bagi kami dan Engkau tetap memelihara kami. Karena itu Bapa di surga, melalui kebenaran firman-Mu, kami dinasihatkan kembali. Bahkan diingatkan kembali untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Untuk kami tidak berbalik kepada dunia ini. Untuk kami tidak mengikuti apa yang ada di dunia ini. Sebab apa yang ada di dunia ini membawa kepada kebinasaan. Tetapi percaya kepada Engkau membawa kepada kehidupan yang kekal. Membawa kepada kehidupan yang diberkati. Sebagaimana Nabi Elia, di masa-masa kekeringan Engkau memelihara dan memberkati. Kami pun percaya bahwa di masa-masa kami mengalami kesulitan, kami tetap ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Membawa kami semakin hari, semakin kami dekat kepada Engkau dan kami percaya melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Dan kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan,
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Jadi penyampaian bahwa minggu depan kita kembali lagi dalam ibadah kita. Jam 7 pagi, sekalipun secara online, tetapi mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan juga nanti ada perjamuan kudus. Itu saja menjadi penyampaian. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami. Dari awal ibadah kami sampai di mana kami akan menyelesaikannya. Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini. Bahkan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati. Dan biarlah firman ini membawa setiap kami yang mendengarkannya semakin hari semakin percaya, dan semakin hari semakin taat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami akan melihat pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Karena itu biarlah berkat-Mu turun atas kami. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang daripada Tuhan akan menjadi bagian kami mulai saat ini, besok lusa, sampai Tuhan datang kembali membawa kami masuk ke dalam kemuliaan, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.